Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kemonotonan fungsi trigonometri, fungsi naik dan fungsi turun kurva fungsi trigonometri. Untuk kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan. Sebelum mempelajari kemonotonan fungsi trigonometri, siswa seharusnya sudah mempelajari materi-materi sebelumnya untuk menunjang pemahaman di materi kemonotonan fungsi trigonometri, yaitu siswa harus sudah menguasai materi prasyarat. Peserta didik diharapkan telah menguasai materi turunan fungsi trigonometri, aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu pada kelas 11 ya, yang terdiri dari nilai dan titik stasioner fungsi aljabar, kemonotonan fungsi aljabar, titik maksimum, titik minimum, dan titik belok, serta kecekungan fungsi aljabar, rumus identitas trigonometri, rumus-rumus rangkap trigonometri, dan rumus persamaan trigonometri. Sketsa fungsi naik dan turun kita lihat di gambar A dan juga gambar B, di mana gambar A dan B itu titik A menuju ke B itu naik, maka yang gambar A disebut fungsi naik karena A kurang dari B menghasilkan atau searah dengan A menuju ke B, dari A ke B. Beda dengan yang gambar B. Gambar B, B sampai C, di mana B semakin nilainya ke C semakin tinggi, tetapi hasilnya semakin menurun, maka itu disebut sebagai fungsi turun. Berikut keterangannya. Dari grafik di atas, fungsi bergerak naik dari lokasi A ke B, kemudian bergerak turun dari B ke C. Fungsi f(x) disebut fungsi naik dalam daerah interval x kurang dari B dan B lebih dari A. Fungsi dikatakan naik apabila x makin bertambah ke kanan, maka nilai f(x) atau y semakin bertambah. Sedangkan fungsi f(x) disebut turun, fungsi turun dalam interval x kurang dari C dan x lebih dari B. Fungsi dikatakan turun apabila nilai x makin bertambah ke kanan, maka nilai gx atau nilai y semakin berkurang. Fungsi naik dan fungsi turun kurva fungsi trigonometri itu adalah tergantung dari titik stasioner. Jadi sebelum kita mencari fungsi naik dan fungsi turun, maka itu kita harus cari titik stasionernya, yaitu titik f aksen x itu sama dengan 0. Misalkan fungsi f(x) kontinu pada interval a, b, dan turunan f(x) adalah turunan pertama fungsi f(x). Jika f aksen lebih dari 0, maka fungsi f dikatakan naik, dan b, jika f aksen kurang dari 0, maka fungsi f(x) dikatakan turun. Jika f(x) sama dengan 0, artinya jika f(x) sama dengan 0, artinya dalam kondisi horizontal garisnya terhadap kurva, maka dikatakan fungsi f tidak naik dan tidak turun. Contoh, diketahui fungsi gx sama dengan cos dalam kurung x dikurangi pi per 3 untuk interval x kurang dari 2pi dan x lebih dari 0. Tentukanlah fungsi g naik pada interval.
Maka di sini kita bisa cari fungsi G di mana interval di mana dikatakan G itu fungsi naik. Nah, di sini dijawab diketahui Gx adalah cos X min pi per 3 sehingga G aksen X itu adalah turunannya yaitu min sin X min X dikurangi pi per 3. Jadi kalian harus paham dulu tentang rumus-rumus turunan yang sudah diajarkan di semester yang lalu, yaitu turunan fungsi trigonometri. Titik stasionernya fungsi Gx dicapai saat Gx sama dengan 0, sehingga bisa ditulis kembali sin dalam kurung X dikurangi pi per 3 sama dengan sin 0. Nah, di sini sin 0 ya, karena ini adalah bentuknya ukuran pi ya, ukuran radian bukan derajat, maka kita jawabannya dalam bentuk radian juga ya. Diperoleh X dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah K ya, ini ada rumus, ini disebut sebagai rumus persamaan trigonometri, dan juga X sama dengan pi per 3, hasilnya diperoleh pi per 3 dan X nya pi 4 per 3. Jadi ada dua jawaban di sini, yaitu pi per 3 dan pi per 3 dan 4 pi per 3. Ini adalah interval antara 0 dan 2 pi ya, tidak lebih dari 2 pi atau tidak kurang dari, tidak lebih dari 2 pi dan tidak kurang dari 0. Nah, ini setelah didapat nilai-nilai X-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Garis bilangan di sini setelah diturunkan ya, yaitu pi per 3 dan pi 4 pi per 3. Kemudian kita mencari uji nilai. Uji nilai itu artinya nilai di antara X ya, X di antara X1 dan X2 itu kita ambil salah satu ya nilainya, kita masukkan ke dalam uji nilai ke F aksen, sehingga kita mendapatkan di mana daerah mana yang bernilai positif dan daerah mana bernilai negatif. Dari sini, dari gambar garis bilangan, maka fungsi G naik itu jika Gx-nya lebih dari 0. Sehingga fungsi Gx yang naik itu antara X kurang dari pi per 3 dan X lebih dari 0. Nah, itu disebut fungsi naik. Dan fungsi naik di sini ada dua, yaitu satu lagi X kurang dari 2 pi dan X lebih dari pi 4 pi per 3. Jadi yang bernilai positif atau fungsi naik itu ada dua bagian ya, dua interval. Demikian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lanjutkan atau kita terangkan kembali di kelas nanti ketika Bapak mengajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.